Selanjutnya silakan dibuka halaman 149, kegiatan 4.2, menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Di sini banyak kita jumpai pada tangga untuk tempat tidur tingkat seperti tampak pada gambar di samping. Merupakan salah satu contoh penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Agar tangga aman, nyaman, dan tidak berbahaya jika dinaiki, maka harus ditentukan dengan tepat kemiringan tangga tersebut. Nih ya. Nah, ini diketahui garisnya yang mendatar itu 50 cm dan yang tegak 150 cm. Jadi kemiringannya yang pas itu berapa? Selanjutnya halaman 150. Persamaan berikut menyatakan pengertian gradien atau kemiringan garis. Kemiringan garis diperoleh dari perubahan panjang sisi tegak nilai yang vertikal dibanding dengan perubahan panjang sisi mendatar atau nilai yang horizontal. Untuk memahami lebih jelas tentang kemiringan suatu garis, coba amati beberapa garis berikut ini. Ayo kita amati. Nomor 1, diketahui persamaannya adalah persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2X. Di sini sudah diketahui bahwa nilai gradiennya adalah positif 2. Positif 2. Karena positif bernilai positif berarti garisnya miring ke kanan. Ini gradiennya ya, gradiennya adalah 2. Miring ke kanan. Nih. 2 atau 2/1 artinya 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Yang nomor 2, ada persamaan Y sama dengan negatif 2X, berarti gradiennya adalah negatif 2, miring ke kiri. Nah, begitu juga ini persamaan garis Y sama dengan 2X min 4. Nah, maka gradiennya berapa ini? Ya, positif 2, miring ke kanan ya. Dan ini yang persamaan keempat adalah Y sama dengan negatif 2X plus 6, miring ke kiri. Nah, kemiringannya diperoleh dari mana? Untuk yang pertama, gradien selain dari persamaan ini juga didapat dari gambar grafiknya. Yang vertikal 2 ke atas dibanding 1 ke bawah ini. Ya. 2 dibanding 1. Kemudian ini negatif 2 ke atas dibanding, karena satunya itu ke kiri arahnya, maka dibanding 2 per negatif 1. Itu ya. Selanjutnya silakan dibuka halaman 154. Contoh soal, sekarang perhatikan masalah berikut pada gambar 4.10. Di bawah ini menunjukkan serambi belakang sekolah. Sebuah jalan khusus bagi pengguna kursi roda akan dibangun untuk memudahkan mereka. Jika panjang jalan yang akan dibangun 7 meter mulai dari bibir beranda, apakah memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda? Nah, di sini diketahui bahwa tinggi tangganya itu adalah 90 cm, sedangkan lantai dasarnya diketahui 7 cm, 7 meter ya, 7 meter. Berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda? Jadi yang ditanyakan itu di sini. Nah, kemiringan jalannya ini berapa agar aman untuk dilewati kursi roda?
Perhatikan gambar di atas, tinggi beranda dari lantai adalah 90 cm dan panjang jalan dari bibir beranda adalah 7 meter. Disamakan ya menjadi cm, 7 meter atau 700 cm, sehingga kemiringan jalan sesuai dengan rumusnya tadi. Kemiringan itu diperoleh dari perubahan panjang sisi tegak tinggi berandanya dibanding perubahan panjang sisi mendatar panjang jalan dari bibir beranda. Berarti 90 cm dibanding 700 cm, maka setara dengan 0,129. Selanjutnya kita buka LKS Matematika kelas 8 ya, halaman 37. Yang kedua, menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Gradien atau derajat kemiringan merupakan ukuran kemiringan suatu garis yang dinyatakan sebagai perbandingan perubahan panjang sisi tegak dibanding perubahan panjang sisi mendatar. Gradien garis biasanya dilambangkan dengan huruf M. Nah, gradien atau kemiringan garis lurus bisa dicari dengan beberapa cara tergantung dari komponen-komponen yang diketahui. Nah, misal seperti ini. Yang A, untuk gradien garis yang melalui 2 titik. Jadi ini diketahui melalui 2 titik. Misalkan ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Maka gradiennya dapat dicari dengan rumus. Kalau boleh kalian kotai ya, untuk LKS boleh dicoret-coret, kalau buku paket jangan. Gradien sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ini untuk yang melalui 2 titik. Jadi jika diketahui melalui 2 titik, misalkan A dan B seperti ini ya. Contoh, ini bisa kalian pelajari sendiri ya. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik P. Titik P itu koordinatnya 2,-5 dan titik Q koordinatnya -9,3. Maka ini titik P itu 2,5. 2 ini sebagai X1, -5-nya sebagai Y1. Titik Q melalui -9,3, berarti -9 ini X2, 3-nya adalah Y2. Kita masukkan saja ke rumus. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini seperti ini. Maka ketemu negatif 8/11. Yang B, jika gradien garis yang melalui pangkal koordinat. Pangkal koordinat itu berapa koordinatnya? Iya, titik O atau titik 0,0. Nah, bagaimana? Pakai rumus apa? Nih. Mencari gradien garis yang melalui pangkal koordinat pada dasarnya sama. Hanya saja salah satu titik merupakan pangkal koordinat, yaitu titik O 0,0. Nah, jika sebuah titik X, Y melalui pangkal koordinat, maka gradiennya dapat dicari dengan persamaan ini. Nah, ini langsung ke rumusnya. Ini jika diketahui sebuah garis melalui titik O 0,0 atau titik pangkal koordinat, maka pakai rumus ini. Kalau diketahui 2 titik, maka pakai rumus
Y2 min Y1. Kalau diketahui melalui titik O titik 0,0, maka gunakan rumus gradien sama dengan Y per X. Selanjutnya yang C, menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Persamaannya dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Ya. Tadi kemarin sudah dijelaskan bahwa Y sama dengan MX plus C adalah bentuk umum dari persamaan garis lurus, di mana Y dan X adalah variabel, M sebagai gradien atau kemiringan, C adalah konstanta. Jika sebuah garis mempunyai persamaan Y sama dengan MX plus C, maka gradien persamaan tersebut adalah M. Nah, M-nya atau nilai koefisien dari variabel X. Ini ya. Tidak pakai rumus. Yang D, bagaimana menentukan gradien garis dalam bentuk persamaan AX plus BY sama dengan C. Nih, diketahui persamaan AX plus BY sama dengan C. Jika sebuah garis melalui persamaan AX plus BY sama dengan C, maka gradien persamaan garis itu adalah, ini rumusnya, M sama dengan negatif A per B. Contohnya bagaimana? Contohnya bisa kalian lihat di buku paket. Nah, contoh gradien garis yang dengan persamaan ini. Contoh persamaannya adalah 3Y plus 4X min 5 sama dengan 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita rubah seperti AX plus BY sama dengan C ya. Berarti 4X-nya dipindah ke depan, 4X, 3Y-nya di belakang, BY plus 3Y, terus min 5-nya menjadi C sama dengan 5. Nah, terus dari sini kita dapatkan bahwa ini A, ini nilai A, ini nilai B, dan ini nilai C. Nah, pakai rumus gradien sama dengan min A per B sama dengan A-nya kita masukkan, A-nya berapa? A-nya adalah 4. Karena ini negatif 4 per B-nya berapa? B-nya adalah 3. Jadi gradiennya adalah negatif 4 per 3. Kalau disederhanakan adalah 1 negatif 1 per 3. Nah, tugas hari ini adalah halaman 38, tugas mandiri halaman 38, nomor 1, tentukan gradien dari keempat garis di bawah ini. Kita ambil garis 1 dan garis 1 dan garis 4 ya, gak usah semuanya. Terus nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Terima kasih.